Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita membahas konteks besar berubah atau mati. Namun kita memilih tidak mati alias hidup. Nah, supaya kita hidup di tengah perubahan yang begitu cepat. Kemarin di segmen sebelumnya saya berkata, kita harus belajar melepaskan pembelajaran tersebut dan belajar kembali. Pada saat ini, hal yang selanjutnya yang perlu kita simak, yang perlu kita renungkan adalah kita belajar menghargai masa lalu tetapi hidup di masa kini. Belajar menghargai masa lalu tetapi hidup di masa kini. Legenda bisbol Amerika bernama Babe Ruth berkata, home run kemarin tidak akan memenangkan pertandingan hari ini. Home run kemarin tidak akan memenangkan pertandingan hari ini. Ini perkataan yang fantastik. Mengapa? Karena kemenangan di hari kemarin belum tentu bisa menjadi modal di hari ini. Artinya bahwa kita harus punya prinsip bahwa hari kemarin sudah berakhir semalam. Hari kemarin sudah berakhir semalam. Artinya, itu mengingatkan kita bahwa semua hal yang baik, semua hal yang buruk yang terjadi kemarin tidak serta-merta akan terjadi di hari ini. Artinya, yang namanya hari ini sebenarnya dia berdiri sendiri. Hari ini berdiri sendiri. Artinya, pencapaian kita di masa lalu, portofolio kita di masa lalu, tidak menjadi jaminan di hari ini. Kemenangan-kemenangan di hari kemarin tidak menjadi jaminan di hari ini. Tapi juga hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita di masa yang lalu tidak berlaku juga di masa kini. Jadi kita perlu menyikapi yang namanya dimensi waktu ini, di mana kita bersyukur apa yang terjadi masa lalu dengan pencapaian kita, portofolio kita. Tetapi kita jangan memakai kemenangan di masa lalu menjadi jaminan bahwa di masa kini kita akan menang. Belum tentu. Lebih baik kita memandang hari ini sebagai satu hal yang berdiri sendiri, sehingga kita bisa hidup di masa kini. Lalu yang kedua, masih berhubungan dengan dimensi waktu. Di segmen sebelumnya, waktu begitu cepat. Yes, kita harus mengandalkan kecepatan waktu. Tetapi jangan lupa, kita bijak memilih waktu yang tepat. Dunia yang penuh dengan kecepatan, teknologi, komunikasi, informasi yang membuat waktu kita menjadi lebih cepat dan jarak menjadi lebih pendek, menyebabkan kita harus hidup di dalam kecepatan dan mengandalkan kecepatan. Tetapi sekaligus kita juga harus bijak melakukan sesuatu sesuai dengan momen yang tepat. Artinya, pilihan harus dibuat dengan bijaksana.
Kapan kita melepaskan sesuatu? Kapan kita mempertahankan sesuatu? Kapan kita menginvestasikan dana kita untuk sesuatu proyek? Atau justru kapan kita mengambil dana kita karena kita merasa proyek tersebut atau produk tersebut sudah kadaluarsa? Pemilihan waktu yang tepat membuat kita menjadi bijaksana. Dan memang harus bijaksana. Bukan berarti kondisi yang cepat membuat kita menjadi bingung dan harus terus-menerus melakukan sampai kita menjadi lelah. Tetapi pilihlah peluang-peluang. Kapan kita memutuskan harus dengan bijaksana. Lalu yang ketiga, di dalam menyikapi perubahan itu, kita harus sadar, kita harus memperhatikan satu gambaran besar. Gambaran besar. Mengapa kita memperhatikan gambaran besar di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita? Karena gambaran besar itu akan terus membesar. Maksudnya apa? Maksudnya demikian. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Kehidupan ini adalah sebuah journey. Perjalanan kehidupan. Sebuah petualangan kehidupan. Ketika kita mempelajari sesuatu, kalau kita mempelajari sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka sesuatu itu akan semakin dalam, semakin bermakna. Artinya, kehidupan ini seperti suatu lapisan, lapisan pembelajaran. Banyak lapisan-lapisan yang perlu kita kupas. Semakin kita belajar, semakin banyak pembelajaran yang perlu kita pelajari. Artinya, gambaran itu akan selalu membesar dan membesar. Perhatikan ilustrasi daripada seorang bankir pemodal yang hidup di tengah komunitas petani dan peternak. Bankir ini atau pemodal ini bertanya, "Pak, Bapak kapan memberikan modal kepada petani dan peternak?" Dia berkata, gambarannya seperti ini. Kalau petani dan peternak itu membuat pagar untuk lahannya, saya tidak akan memberikan modal. Tetapi kalau petani atau peternak itu tidak memasang pagar, berarti dia layak diberi modal. Mengapa demikian? Karena petani dan peternak itu terus mengembangkan lahannya, terus berkembang dan layak diberikan modal. Begitu pula dengan kita. Ketika kita mengalami pertumbuhan kepribadian, pengembangan kepribadian, jangan beri batasan di dalam kehidupan kita. Jangan memagari hidup kita dengan pagar itu. Kembangkan terus. Belajar terus. Karena gambaran besar di dalam kehidupan itu, gambar itu akan terus membesar dan membesar. Artinya, pengetahuan kita akan semakin meluas dan meluas. Kehidupan kita akan membaik dan lebih baik. Berubah atau mati? Pilihlah berubah supaya tetap hidup. Salam perubahan, salam transformasi, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.